Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenobia Aureli Fisahira dengan NIM 12320800037 dari kelas 1B Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, perkenalkan, nama saya Audina Zahwa Maifira dengan NIM 12320800028 dari kelas Pendidikan Kimia 1B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan dunia Islam pada abad ke-19, 20, dan 21 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Ratu Suntiah M.Ag. Latar belakang perkembangan dunia Islam pada abad ke-19, 20, dan 21. Saat itu, Eropa di abad ke-16 dan 17 Masehi mulai bangkit meninggalkan masa kegelapannya menuju zaman modern. Mereka mengembangkan sains dan teknologi yang telah dipelajarinya dari dunia Islam, khususnya di universitas-universitas Cordova, Granada, Sevilla, dan Toledo. Nah, umat Islam pun belajar. Melihat berat maju, umat Islam pun belajar sehingga timbul pemikiran dan aliran pembahasan atau aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Selanjutnya, pada abad ke-19 terjadi penetrasi kolonial barat atas dunia Islam. Lalu di abad ke-20, umat Islam berusaha membebaskan diri dari penjajahan Eropa, dan di abad ke-21 masa-masanya Islam pada masa modern. Nah, langsung saja ke pembahasan nomor 1, yaitu penetrasi kolonial barat atas dunia Islam. Dalam konteks kolonialisme ini, penetrasi dapat dipahami sebagai penebusan dan penguasaan atau dominasi barat terhadap dunia Islam yang membawa implikasi politik, ekonomi, budaya, dan agama. Nah, pada abad ke-19 ini merupakan abad kemajuan kolonialisme barat yang melanda hampir di semua belahan dunia. Penetrasi kolonial barat yang melibatkan banyak negara Eropa berkembang sangat pesat. Mereka menguasai politik dunia Islam dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dalamnya dengan begitu cepat. Hampir seluruh dunia Islam menjadi daerah jajahan mereka. Hanya 4 negara Islam saja yang tidak dikuasainya, yaitu Turki, Saudi Arabia, Afghanistan, dan juga Yaman. Nah, adanya penetrasi kolonial barat terhadap dunia Islam pada abad ke-19 ini disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, dan juga bentuk penetrasi kolonial Belanda. Nah, yang pertama itu faktor internal. Nah, faktor internal itu ada 3 poin. Yang pertama, politik umat Islam mengalami kemunduran sejak abad ke-17. Adik kuasa Turki Utsmani yang wilayahnya cukup luas saja tanpa didukung oleh kemajuan di bidang ekonomi, sains, dan teknologi, mereka tidak mampu mempertahankan kekuasaan politiknya. Lalu yang kedua, ekonomi dunia Islam mengalami kemunduran. Hal ini akibat besarnya biaya anggaran militer untuk mempertahankan wilayah kekuasaan yang luas. Dunia Islam mulai kehilangan sumber pendapatannya, yang ternyata akibatnya ditemukan jalur perdagangan baru, yaitu di Tanjung Harapan. Lalu yang ketiga, pemikiran tradisional berkembang di dunia Islam. Dunia Islam mengalami kemerosotan di bidang peradaban disebabkan ditinggalkannya tradisi pemikiran yang rasional dan filosofis yang digantikan dengan pemikiran tradisional ini. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal juga meliputi 3 poin. Poin pertama yaitu ekonomi barat mengalami kemajuan, sehingga mereka mampu mengembangkan sains dan teknologi, antara lain melahirkan dan mengembangkan di dunia industri. Lalu yang kedua, politik atau penguasaan wilayah ini memudahkan penguasaan kolonial melakukan hubungan dagang dan monopoli. Barat pun tak jarang campur tangan melakukan tekanan politik. Misalnya di Indonesia, Belanda melakukan politik adu domba untuk melanggengkan kekuasaan dan pemerasan ekonomi di Indonesia. Lalu yang ketiga, pemikiran rasional berkembang di Barat. Nah, Barat mampu mengembangkan sains dan teknologi di berbagai penemuan, revolusi industri, dan penguasaan jalur dagang internasional. Lalu yang ketiga itu ada bentuk penetrasi kolonial Barat. Yang pertama, penetrasi daerah yang baru ditemukan dan berpenduduk sedikit, seperti di negara Amerika, Kanada, Australia, dan New Zealand. Nah, lalu yang kedua, kawasan-kawasan yang cuacanya sesuai untuk orang Eropa atau Barat seperti Aljazair, Afrika Selatan, dan Rhodesia. Lalu yang ketiga, daerah yang dianggap tidak cocok untuk dijadikan tempat pemukiman bagi orang-orang di Eropa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, mengenai pembebasan diri dari kolonialisme Barat. Setelah sekian lama, dunia Islam maupun umat Islam dijadikan sapi perah oleh kolonial Barat, maka pada awal abad ke-20, umat Islam ini berusaha untuk bangkit dan membebaskan diri dari penjajahan kolonial Barat. Perjalanan kebangkitan Islam ini dimulai pada abad ke-18, di mana ketika Napoleon Bonaparte dari Perancis yang berhasil untuk menguasai Mesir pada tahun 1798 sampai 1801 Masehi. Dalam menghadapi kolonialisme Eropa, umat Islam ini menanggapi dengan yang pertama adalah menolak, yang kedua mundur atau menarik diri, yang ketiga adalah sekularisme westernisasi, dan yang keempat adalah modernisme Islam. Penolakan dan mundur dilakukan karena umat Islam menganggap bahwa jika berjihad langsung, maka umat Islam pasti akan mengalami kekalahan karena mengingat keunggulan militer dan senjata yang Eropa miliki. Maka satu-satunya alternatif bagi pemimpin agama yaitu memutus hubungan dengan orang-orang kolonial, sekolah, dan lembaga-lembaga yang mereka punya. Sekularisme dan westernisasi diadopsi oleh penguasa di Turki Utsmani, Mesir, dan Iran dengan upaya mengembangkan politik, ekonomi, dan militer berdasarkan ilmu pengetahuan Eropa. Mereka berusaha untuk menyaingi kekuatan Barat dan mengembangkan militer dan birokrasi modern yang dipiawai, serta mencari tahu atau mencari ilmu mengenai persenjataan Barat. Sayangnya, westernisasi yang dipelopori oleh penguasa muslim ini dimotivasi untuk memperkuat atau memusatkan kekuasaan mereka, bukan untuk berbagi. Maka sekularisme dan westernisasi ini telah menggeser kekuasaan dan wewenang para tokoh agama, bahkan ulama. Di India, gerakan nasionalisme awalnya populer, tetapi kemudian Islamisme menjadi dominan karena kesulitan mempersatukan komunitas Hindu dan Muslim. Dan beberapa tokoh Muslim juga seperti Abu Hasan Ali Nadwi yang menolak mengenai nasionalisme karena beranggapan bahwa itu bertentangan dengan Islam. Maka kaum Muslimin yang minoritas tertekan dengan kaum Hindu yang mayoritas. Maka dari itu kaum Muslim menganut Islamisme bukan nasionalisme atau biasa disebut dengan komunalisme. Selanjutnya mengenai dunia Islam pada masa modern. Pada masa awal-awal pembaruan sebelum atau sesudah tahun 1800 Masehi ini, umat Islam di berbagai negara telah banyak menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Penyimpangan itu antara lain yang pertama adalah ajaran Islam mengenai ketauhidan yang telah tercampur dengan kemaksiatan. Yang kedua adalah umat Islam yang beranggapan bahwa Sultan adalah orang suci yang perintahnya harus ditaati. Yang terakhir adalah banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme. Dengan penyimpangan-penyimpangan umat Islam tersebut, maka mendorong lahirnya para tokoh pembaharu yang berusaha untuk menyadarkan umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang benar yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis. Sekian presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.